Selanjutnya disunahkan wanutin bimanwiyid, disunahkan mengucap rakaat. Selanjutnya disunahkan wanutin bimanwiyid, disunahkan mengucapkan niat. Mengapa sholat itu tidak mustaqbilal Ka'bah, tapi mustaqbilal kiblah? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Betul, kita itu mustaqbilal Ka'bah itu kalau Ka'bah itu kelihatan di mata kita. Jadi kalau kita sholat di Masjidil Haram, ganti niatnya, jangan mustaqbilal kiblah, tapi niatnya mustaqbilal Ka'bah. Karena orang yang melihat Ka'bah ila ainil Ka'bah, wujudnya Ka'bah itu kelihatan, maka dia wajib sholatnya menghadap Ka'bah. Bagi yang melihat, ini tentunya kan orang yang ada di dalam Masjidil Haram, maka dia mengarah ke Ka'bah. Tetapi bagi yang jauh dari Masjidil Haram, apalagi kita yang ada di Indonesia ini, tidak mustaqbilal Ka'bah, karena kita tidak melihat Ka'bah, tapi kita mustaqbilal kiblah, menghadap ke arah kiblat. Tentunya karena kita jauh ada batas toleransinya. Nggak harus dari sini dikeker lurus jatuh tembak Ka'bah, nggak harus. Yang penting fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat, para pendengar, pemirsa, penyimak dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semuanya, memanjangkan usia kita dalam ketaatan, ibadat, disertai kesehatan yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala, dan memberkahi segala aktivitas yang kita kerjakan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan menyimak statement pernyataan yang ngawur serampangan yang disampaikan oleh seorang yang katanya seorang ustadz, seorang kiai dari kelompok Mukimat atau PWILS, yang mana sudah saya katakan berkali-kali bahwa memang tokoh-tokoh Mukimat ini, tokoh-tokoh PWILS itu tokoh-tokohnya saja sudah biasa serampangan ngawur, baik pada saat membaca kitab ataupun memberikan pernyataan-pernyataan, itu banyak ngawurnya. Ya begitulah. Jadi mereka ini bukan hanya minus di dalam masalah ilmu nasab sebetulnya, tapi dari aspek berbagai ilmu mereka ini minus. Maka ya wajar kemudian mereka itu, termasuk Bapak Superman ini, dalam banyak sekali videonya, bahkan bisa dikatakan setiap video yang ditampilkan itu ada selingan-selingan untuk menyudutkan, menjelek-jelekkan, memojokkan klan Ba'alawi atau para habaib. Kenapa? Ya berdasarkan asumsi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, statement yang tidak bisa dipercaya, keilmuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya mereka suka serampangan, suka ngawur. Baik, kali ini terkait kualitas keilmuan Bapak Superman ini ya. Bisa saya katakan orang ini hanya modal nekat begitu. Bondo nekat. Jadi punya skill, punya kecakapan untuk tampil di depan layar, di depan publik begitu. Tapi keilmuannya ya, saya tidak mengatakan orang ini tidak punya ilmu sama sekali, enggak. Tapi keilmuannya itu ya minim. Dalam hal ini, dalam video yang akan saya tanggapi ini, keilmuannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini dikhawatirkan masuk dalam sabda Nabi Muhammad SAW itu ya.
Padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita jangan sampai sekali-kali kita itu memberanikan diri bersikap mengucapkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan itu. Orang yang sering baca Quran, memahami maknanya, sibuk dengan ibadat akan tahu ayat ini. Apa Bapak Suparman nggak tahu? Karena saking sibuknya bahas nasab. Allah Subhanahu wa taala sudah tegas itu mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, menegaskan dan mengingatkan kepada kita agar supaya jangan sekali-kali kita itu masuk dalam ruang konteks keilmuan yang kita tidak fahami. Kita tidak ada basic keahlian di dalamnya. Hati-hati karena semuanya innas sam'a wal basara wal fuad, pendengaran, mata, kemudian hati akan dimintai pertanggungjawaban. Mulut yang bicara akan dimintai pertanggungjawaban. Sok-sokan bicara tanpa ada basic ilmu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab. Makanya ya para mukimat kalau nggak ada basic jangan bicara lah, diam gitu ya. Ingat hidup itu hanya sekali dan kalau sudah mati tidak akan bisa kembali lagi ke dunia untuk bisa memperbaiki amal. Kesempatan hanya sekali, maka gunakan yang sekali itu untuk kebaikan-kebaikan. Agar apa? Agar tidak ada penyesalan, tidak ada harapan kemudian ketika sampai di akhirat ingin kembali ke dunia, karena tidak akan terjadi itu. Baik gitu ya, nasihat. Kemudian Nabi SAW itu sudah menegaskan juga man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama'i wal ard. Orang berfatwa tanpa ilmu itu bukan justru mendatangkan kebaikan-kebaikan baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain, karena fatwa tanpa ilmu itu sesat dan menyesatkan. Jadi berbahaya untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Bukan kebaikan-kebaikan, tapi justru apa? Dilaknat. Dapat laknat dari para malaikat langit dan bumi. Orang kena laknat ini ya akan dijauhi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan malah menurunkan rahmat, mendatangkan rahmat, tapi malah mendatangkan laknat. Itu kalau orang berfatwa tanpa ilmu. Maka berhati-hati. Terkhusus dalam hal ini Bapak Suparman. Baik ya. Jadi usahakanlah kalau Anda terpaksa disuruh baca kitab, usahakan pelajari dulu. Anda kalau tidak paham, tanya kepada ustadz-ustadz yang bisa memahami. Jangan gengsi. Karena saya sudah menjadi ustadz kondang. Gengsi dong, malu dong. Bertanya kepada orang lain, gimana nanti kata orang begitu ya. Tidak seperti itu. Justru dengan Anda bertanya kepada orang yang lebih ahli daripada Anda, itu justru menampakkan, menggambarkan bahwa Anda itu punya keilmuan begitu ya. Jadi dalam hal ini bukan aib bertanya itu. Bertanya adalah sebuah keharusan dan kejantanan dan menunjukkan kesatriaan yang luar biasa. Justru kalau Anda tidak tahu kemudian sok tahu, ya ini bukan kesatria sejati seperti itu, bukan mukmin sejati. Baik. Pertama, langsung saja pada poinnya ya. Bapak Suparman ini dia salah di dalam membaca kitab secara lafaz. Ada dua kesalahan di sini. Salah di dalam membaca lafaz dan salah di dalam menjelaskan. Menjelaskan terkait istiqbalul qiblah apa istiqbalul Ka'bah. Jadi ada dua istilah. Saya bisa katakan istilah ini istiqbalul Ka'bah, istiqbalul qiblah yang diutarakan oleh Bapak Suparman ini itu nggak dikenal istilah ini ya, nggak dikenal di kitab-kitab. Ini istilah yang baru muncul, entah dari mana Bapak Suparman mengatakan seperti itu. Saya baru mendengar ini dari mulut Bapak Suparman. Baik. Pertama, kita simak video yang akan disampaikan oleh Bapak Suparman ini terkait ketika dia itu salah membaca. Baik, simak baik-baik, kita dengarkan dengan baik. Itu. Jadi menyebutkan jumlah
Jadi beliau itu mengatakan wa nutqin, aqafnya itu dibaca kasrah. Kasratain wa nutqin bimanwiyin. Coba sekali lagi. Selanjutnya disunahkan wa nutqin bimanwiyin. Disunahkan Wa nutqin bimanwiyin. Apa benar? Aqafnya dibaca kasrah. Jangan asal baca. Lihat dulu runtutan dari lafaz-lafaz sebelumnya itu jadi apa begitu ya. Jadi di sini Bapak Suparman baca qafnya itu dengan kasroh. Apakah benar? Wa nutqin katanya wa nutqin bimanwiyin. Baik. Ini salah. Yang benar itu wa nutqun. Qafnya itu dhammah, bukan kasroh. Kenapa? Karena di sini dalam kitabnya itu walakin yundabu nutqun bimanwiyin. Begitu. Walakin yundabu disunnahkan apa? Nutqun, bicara dengan apa yang ia niatkan. Jadi sunnah melafadzkan niat begitu. Qabla takbir liyusa'idal lisanul qalba, agar supaya lisan itu membantu hati. Maka disunahkan at-talaffuz bin niyah ini ya. An-nutqu bin niyat. An-nutqu bil manwi atau nutqun bimanwiyin. At-talaffuz bin niyat ini sama. Talaffuz bin niyat, nutqun bimanwiyin atau an-nutqu bil manwi sama. Intinya itu adalah melafadzkan niat, itu sunnah. Nah, kemudian cara bacanya adalah wa nutqun, bukan wa nutqin. Jadi gini ya. Cobalah Anda itu kalau tidak atau kurang memiliki kematangan dalam ilmu bahasa Arab, ya minimalnya sebelum Anda menyampaikan hal itu kepada umat, dibaca lagi, ditelaah lagi, dimutola'ah lagi. Kalau Anda tidak faham, tanyakan kepada yang ahli atau yang lebih ahli daripada Anda. Minimalnya seperti itu. Jangan kemudian apalagi dalam hatinya mengatakan begini, itu kan yang mendengarkan orang-orang bodoh semuanya gitu. Audiennya, para jemaahnya, apalagi ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu kan sibuk dengan kesibukan rumah tangga, sudah awam, mereka itu sibuk dengan kesibukan rumahnya, kesibukan kesehariannya. Kemudian ini kan ibu-ibu, gak apa-apalah sedikit terjadi kesalahan. Jangan seperti itu. Jadi konsisten dalam kebenaran begitu ya. Karena apalagi disampaikan di media, yang mendengarkan itu bukan hanya yang hadir itu, bukan hanya di dunia nyata, tapi kalau sudah masuk ke dalam sorotan video, kemudian di-share kemana-mana, itu yang mendengarkan bukan hanya yang hadir, tapi yang tidak hadir di alam gaib itu, yang menyaksikan, termasuk saya, akan menyimak begitu ya. Ketika menyimak ya, ketika tanpa adanya mutola'ah, persiapan sebelumnya, bertanya kepada yang lebih ahli, akhirnya keserampangan ini yang terjadi. Baik. Jadi yang benar itu adalah mengatakan wa nutqun bimanwiyin. Karena sudah ada lafaz sebelumnya itu walakin yundabu nutqun bimanwiyin. Jadi dibaca rafa itu karena menjadi naibul fa'il dari yundabu. Walakin yundabu nutqun bimanwiyin. Atau ini dibaca rafa karena atof kepada wasunnah idhafatun begitu. Wasunnah idhafatun ilallah wa ta'arrudun li ada'in aw qada'in. Atau pada ini dan wasunnah nutkun bimanwiyin begitu. Sunnah juga apa? Nutkun bimanwiyin. Nutkun bimanwiyin itu talaffuz bin niyat. Jadi istilahnya itu bisa at-talaffuz bin niyah atau an-nutku bil manwi atau nutkun bimanwiyin. Sama. Intinya itu adalah bagaimana disunnahkan kita melafadzkan, menyebutkan apa yang diniatkan itu. Jadi yang benar itu adalah wa nutkun bimanwiyin, bisa karena menjadi naibul fa'il dari yundabu ini, walakin yundabu nutkun biman, atau diatofkan kepada wasunna idhafatun ay wasunna nutkun bimanwiyin begitu. Atof, wawunya itu wawu atof. Baik. Ini secara lafadz. Jadi Bapak Suparman salah secara lafadz membaca wa nutqin bimanwiyin. Yang benar apa? Wa nutkun bimanwiyin. Kemudian dari sisi penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Suparman ini. Baik. Tentang apa? Penjelasan tentang apakah ketika niat untuk sholat itu bentuknya adalah listiqbalil Ka'bah
atau listiqbalil kiblah. Ini dua istilah yang disampaikan oleh Bapak Suparman ini. Jadi apakah kita itu menghadap kiblat apa menghadap Ka'bah? Ini menunjukkan bahwa pertama Bapak Suparman ini nggak ngerti apa itu kiblat. Kiblat itu apa? Kemudian menunjukkan bahwa orang ini sok-sokan baca kitab, tapi apa? Dia sendiri tidak faham atau tidak mengaji begitu ya, tidak mengaji kitab-kitab fikih. Jadi pertama orang ini menunjukkan bahwa dirinya itu tidak ngerti dengan istilah kiblat itu, sehingga seakan-akan antara kiblat dengan Ka'bah itu berbeda. Pertama, yang kedua menunjukkan bahwa dirinya ini itu kayaknya atau memang tidak membaca, tidak mengkaji kitab-kitab fikih tentang masalah ini, tentang masalah kiblat dan Ka'bah ini ya. Baik, padahal di kitab-kitab fikih itu yang dimaksud istiqbalul kiblah adalah istiqbalul Ka'bah. Yang dimaksud kiblat itu ya Ka'bah. Kiblat itu ya Ka'bah, Ka'bah itu ya kiblat. Begitu. Jadi bukan dua perkara yang berbeda, tapi dua perkara yang sama. Kiblat itu adalah Ka'bah, Ka'bah adalah kiblat. Jadi kita itu menghadap kiblat, ya menghadap Ka'bah, begitu. Makanya dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan begini. Dalam kitab-kitab fikih, baik saya akan bacakan ya. Ini yang dikatakan oleh ulama ketika menyebutkan wastiqbalul kiblati. Kemudian termasuk syarat salat itu adalah menghadap kiblat ail Ka'bah. Maksudnya adalah Ka'bah. Jadi kita itu menghadap ke kiblat. Makanya ulama mengatakan apa? Kiblatus shalah Ka'bah. Kiblatnya salat itu adalah Ka'bah, sebagaimana kiblatud du'a as-sama. Kiblatnya manakala kita berdoa adalah langit atau atas. Baik. Jadi sekali lagi antara istiqbalul Ka'bah, istiqbalul kiblah ini dua perkara yang tidak berbeda, dua perkara yang sama. Ketika kita mengatakan istiqbalul kiblah, ya berarti kita menghadap ke Ka'bah. Ya berarti adalah istiqbalul Ka'bati. Jadi dua perkara yang sama, jangan dibedakan. Dah, sedangkan apa yang disampaikan oleh Bapak Suparman seakan-akan antara istiqbalul Ka'bah dengan istiqbalul kiblah itu beda begitu ya. Makanya dikatakan sekali lagi dikatakan di sini istiqbalul kiblati ail Ka'bati begitu. Kemudian dikatakan bahwa di sini dikatakan istiqbalu ainiha la jihatiha 'ala al-mu'tamad fi madhhabina yaqinan fil qurb wa dhannan fil bu'd. Jadi tetap ketika kita itu salat, itu yang kita hadap, itu yang kita tuju itu adalah Ka'bah. Kiblat itu ya Ka'bah. Ka'bah adalah kiblat, begitu. Dua perkara yang sama. Jadi artinya kiblat itu adalah Ka'bah. Isinya kiblat adalah Ka'bah. Jadi jangan dibedakan. Baik. Memang dalam hal menghadap ke Ka'bah itu ulama itu berbeda pendapat. Apakah menghadap dengan ainul Ka'bahnya, ainul kiblahnya, begini ya, ainul Ka'bah atau ainul kiblah, atau menghadap ke arahnya. Maka dikatakan di sini menurut pendapat yang mu'tamad adalah menghadap ainul Ka'bahnya itu, bukan arahnya. Ini menurut kaul mu'tamad di dalam madhab Syafi'i. Baik secara yakin kalau dekat. Jadi kalau dekat dengan Ka'bah, maka harus yakin kita itu menghadap ke arah Ka'bah. Begitu. Kalau jauh secara praduga aja, secara keyakinan kuat tanpa sampai level yakin. Kalau jauh misalkan ada di Indonesia, berada di luar Masjidil Haram misalkan, berada di tempat-tempat yang jauh dari Ka'bah, maka menghadap Ka'bahnya itu secara dhannan. Baik. Jadi tetap istiqbalul kiblah jangan dirubah. Kalau jauh mengatakan mustaqbilal kiblati. Kalau dekat misalkan mengatakan mustaqbilal Ka'bati. Tidak seperti itu. Ini istilah-istilah baru yang diucapkan oleh Bapak Suparman ini. Jadi Bapak Suparman dalam hal ini khususnya ya, di samping suka mengkorek-korek nasab, merubah-rubah nasab, ternyata suka-suka merubah istilah-istilah yang telah ditata rapi oleh ulama-ulama fikih. Mustaqbilal kiblah ya adalah mustaqbilal Ka'bati. Mustaqbilal Ka'bati adalah mustaqbilal Ka'bati adalah mustaqbilal kiblah. Mustaqbilal kiblah adalah mustaqbilal
Ka'bati. Jadi dua perkara yang sama begitu. Jangan dibedakan. Kalau dekat mengatakan mustaqbilal Ka'bah, kalau jauh mustaqbilal kiblat. Tidak seperti itu, sama. Karena kiblat adalah Ka'bah, Ka'bah adalah kiblat saat sholat. Begitu. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan di sini, memberikan kesimpulan bahwa kelompok-kelompok mukimat, terkhusus Bapak Suparman ini, di samping merubah nasab orang, suka merubah tatanan-tatanan fikih yang telah ditata rapi oleh ulama-ulama fikih ataupun oleh fuqaha-fuqaha dalam masalah ini ya, dalam masalah konteks menghadap ke Ka'bah itu. Jadi gak ada bedanya, mau mustaqbilal kiblat, mustaqbilal Ka'bah sama saja. Jangan dibedakan. Mustaqbilal kiblat ya Ka'bah. Jadi isinya kiblat itu ya Ka'bah. Begitu. Bukan sesuatu yang berbeda antara dua lafaz ini atau dua kalimat ini. Baik, demikian. Semoga hal ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari kelompok-kelompok yang menyimpang, tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnati wal Jamaati, yang tidak sesuai, jauh dari ulama-ulama para pendahulu kita yang keilmuannya jauh lebih tinggi, lebih dalam, kualitas kesolehannya jauh dibandingkan dengan ulama-ulama yang hidup masa sekarang. Baik, demikian hadza minni wal 'afwu minkum, wallahu a'lam bissawab.